Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devani Mawada Soni Putri dengan nomor NIM 152011413019 Prodi Kepariwisataan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa ya Pancasila itu penting. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menyatukan keragaman dalam satu ikatan sosial. Nah, di dalam pemahaman Pancasila sendiri, manusia itu diadakan oleh Tuhan. Maka kita juga harus dong membicarakan tentang ketuhanan. Apa ya yang membuat sila pertama Pancasila itu bisa mempererat solidaritas nasional? Jadi, sifat ketuhanan yang paling ultimum yang bisa mempersatukan seluruh agama yaitu sifat Tuhan yang Maha Asih. Dalam Asmaul Husna sendiri, asma Tuhan yang paling tinggi yaitu yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Orang agama Islam akan berdoa Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang Kristen akan berdoa dengan nama Bapa Tuhan yang Maha Kasih. Orang Hindu akan berdoa damai dalam kasih sayang, dan orang Buddha akan berdoa semoga semua makhluk bahagia. Yang diharapkan dalam konteks moral publik yaitu dengan berketuhanan, kita membicarakan apa yang berguna untuk kehidupan bangsa. Agama bisa mendorong kemajuan jika yang dibicarakan yaitu tentang spiritualnya. Di dunia ini, kita bukan makhluk individu, jadi kita harus menumbuhkan rasa sifat kemanusiaan. Jadi kita tuh harus saling menyayangi satu sama lain, bukan hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Jika kita menghargai semuanya, kita akan memiliki rasa sifat berkemanusiaan. Manusia juga harus merawat dan menjaga apa yang sudah Tuhan berikan untuk negara ini. Seluruh ajaran moral mengatakan kita harus memperhatikan orang-orang terdekat kita dahulu daripada orang-orang yang jaraknya jauh dari kita tanpa memandang bulu. Manusia pasti juga akan mengalami persoalan-persoalan yang membutuhkan keputusan bersama. Nah, dalam mengambil keputusan, kita sudah tidak lagi mengambil dalam suara terbanyak atau suara mayoritas, tidak dari uang atau dari logistik, jadi itu dari keputusan kita bersama. Selama manusia hidup itu membutuhkan keadilan jasmani, manusia juga membutuhkan sandang dan pangan untuk hidup. Cara manusia berbagi kebutuhan jasmani itu dapat disebut dengan keadilan sosial, karena kita saling membagi satu sama lain. Keadilannya itu sebagai dalam distribusi opportunity, privilege untuk kebutuhan-kebutuhan manusia saat hidup. Pancasila adalah dasar negara integralistik. Kenapa ya Pancasila harus ada? Dasar ontologisnya yaitu untuk mencari titik temu di antara perbedaan yang beragam di Indonesia dan agar kita semua itu bisa hidup damai. Lalu, jika kita sudah menemukan titik temunya, tujuannya apa? Setiap manusia memiliki tujuan yang berbeda. Ada yang ingin hidup sejahtera, ada yang ingin hidup aman dan damai. Lalu, semua itu telah diwakilkan oleh jawaban dari Bung Hatta. Bung Hatta menjawab, aku ingin mendirikan negara di mana masyarakatnya itu bisa hidup bahagia. Jadi, jika kita ingin maju, berdaya saing, kita itu harus mengaktualisasikan potensi-potensi yang ada di Indonesia. Entah itu potensi manusianya, potensi alamnya, itu harus kita aktualisasikan agar Indonesia lebih maju. Dalam pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dituliskan visinya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Sebenarnya kemakmuran ekonomi saja tidak cukup. Jika rohani masyarakatnya tidak makmur, maka tingkat bunuh dirinya akan sangat tinggi. Lalu, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu termasuk dari kecerdasan masyarakat tentang kewarganegaraan dan berbagai kalangan masyarakat Indonesia itu dalam berbagai lapisan harus paham dong tentang kewarganegaraan. Lalu, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebenarnya Indonesia tuh masyarakatnya nggak perlu tergagap sama globalisasi, karena masyarakat Indonesia itu sudah dibentuk untuk membantu menjaga perdamaian dunia dengan cara damai pastinya. Lalu memiliki budaya tertib, seperti tertib antri, tertib hukum, tertib administrasi, dan tertib yang lainnya. Kenapa Pancasila itu penting bagi bangsa Indonesia? Karena jika kita ingin maju, punya daya saing yang tinggi, kita tuh memerlukan modal-modal sosial dan identitas nasional. Agar kita tidak bertengkar satu sama lain dan menganggap bahwa keberagaman yang ada di Indonesia itu bukan suatu berkah, tapi sebuah ancaman kedaulatan negara. Padahal, jika kita ingin bersatu, jika kita mau bersatu, Indonesia itu kaya akan semuanya.
Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.